Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita dengan semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang besar. Hari ini kami mulai ibadah dan kami minta biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Memberkati kami semuanya dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Haleluya anak-anak. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah akan keringkan tulang. Sebab itu ayo bersukacitalah. Citalah selalu di dalam Yesus Tuhanku. Bersukacitalah selalu supaya panjang umur. Bersukacita. Bersukacitalah selalu di dalam Yesus Tuhanku. Bersukacitalah selalu supaya panjang umurmu. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah. Orang susah tak kuat imannya. Bersuka.
bersukacitalah selalu. Amin. Dalam Yesus Tuhanku, bersukacitalah selalu, supaya panjang umurmu. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, orang susah tak kuat imannya. Buat apa, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, orang susah tak kuat imannya. Orang susah tak kuat imannya. Orang susah tak kuat imannya. Kita akan siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, jika pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak Strong Kid. Biarlah kiranya Roh Kudus tolong pimpin kami, supaya mereka semua dapat mengerti, mereka semua percaya, dan mereka semua melakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami hikmat-Mu serta kekuatan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.
Shalom anak-anak. Luar biasa. Oma sangat senang berjumpa kembali dengan anak-anak ya. Dalam keadaan sehat, kuat, sukacita, semangat. Luar biasa. Sekarang anak-anak harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan juga catatan. Pada kesempatan ini anak-anak, Tante akan menyampaikan suatu tema firman Tuhan mengenai pertolongan Tuhan melalui pelayanan malaikat. Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Karenanya Tuhan menyediakan banyak cara untuk menolong anak-anak. Antara lain yaitu melalui pelayanan malaikat. Di dalam Ibrani pasal pertama ayatnya yang ke-14 tertulis, bukankah mereka semua yaitu malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus Tuhan untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Yaitu anak-anak, keluarga anak-anak, dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati anak-anak. Malaikat itu punya sayap apa enggak ya? Karena anak-anak tahu waktu cerita Natal, malaikat-malaikat datang, sayapnya dikembangkan. Tapi juga anak-anak tahu bahwa waktu Yesus sudah bangkit, murid-muridnya datang ke kubur, malaikat tidak pakai sayap waktu itu. Biasa pakai baju putih berkilauan untuk menyambut mereka. Mungkin sesuai sikon ya, situasi dan kondisi. Oma pernah juga mendengar kesaksian bahwa seorang yang menginjil ke daerah-daerah. Pada suatu hari, orang ini menginjil ke daerah di bagiannya orang-orang Indian. Waktu itu tiba-tiba dari mana-mana datang orang-orang untuk membawa senjata-senjata, panah dan sebagainya. Orang ini takut. Tetapi tiba-tiba anak-anak, apa yang terjadi? Orang-orang tadi yang mau mengeroyok dia lari terbirit-birit. Wah, penginjil ini heran, apa ya? Ternyata di kiri kanannya ada malaikat. Malaikatnya tidak pakai sayap loh anak-anak. Malaikat tinggi besar. Seperti koboi bawa senjata. Kan ini musuhnya orang-orang Indian. Jadi Tuhan itu tahu apa yang harus dilakukan. Selamat dia. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap anak itu Tuhan memberikan malaikat untuk menjaga dia. Dikatakan jangan main-main dengan anak-anak. Jangan merendahkan mereka. Karena ada malaikat yang selalu memandang wajah Bapa di sorga. Jadi anak-anak tahu, anak-anak ada malaikat loh. Ada malaikat. Jangan takut ya. Juga jangan berbuat nakal. Malaikatnya nanti sedih loh ya. Kemudian Om akan memberikan contoh dalam perjanjian lama tentang Daniel di Gua Singa. Pada saat itu pemerintahan di Media adalah Raja Darius. Raja Darius ini sangat menyayangi Daniel anak-anak. Mengapa? Daniel rajin, berhikmat, pandai. Dan Daniel jujur, luar biasa. Tetapi orang-orang di sekitarnya itu, para pembesar yang lain sangat iri kepada Daniel. Mereka mencari jalan. Bagaimana supaya Daniel ini dimusnahkan. Lalu mereka memasang satu perangkap untuk raja. Dan ternyata perangkap ini berhasil anak-anak. Karena Daniel itu tidak pernah bersalah. Mereka tidak bisa menuduh Daniel korupsi. Daniel apa-apa tidak bisa. Hanya satu cara mereka bisa menuduh Daniel apa? Daniel rajin, tekun berdoa. Berdoa anak-anak. Setiap hari, satu hari dikatakan 3 kali dia berdoa. Di ruang di atas, tidak sembunyi-sembunyi, tidak. Di ruang atasnya menghadap Yerusalem. Karena saat itu
Daniel dan kawan-kawan ada dalam pembuangan. Kemudian mereka memakai perangkap dan benar anak-anak. Perangkap ini jitu. Karena raja sudah termakan dari janjinya. Raja tidak bisa berkutik lagi untuk menarik apa yang diucapkannya. Tapi raja sedih sekali. Ternyata Daniel yang terus menyembah Tuhan. Karena dalam perangkap itu dikatakan, jika dalam waktu sebulan ini ada yang tidak menyembah kepada raja, tidak memohon kepada raja, tapi kepada yang lain, mereka harus dihukum, masukkan gua singa. Raja dia mengerti, oke. Tapi ini memakan Daniel. Daniel harus dimasukkan gua singa. Aduh, raja baru sadar, aku ditipu oleh orang-orang jahat ini. Tapi apa mau dikata? Semuanya sudah terjadi. Raja tidak bisa tidur semalaman. Terus menunggu pagi. Setelah pagi, raja kemudian cepat datang. Lalu raja mengatakan begini, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu sanggup melepaskan engkau dari singa-singa ini? Raja. Terus Daniel menjawab, ya Tuhan, Tuanku, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Wah, luar biasa ya. Jadi Tuhan, Allah yang disembah, yang selalu Daniel tekun berdoa kepadanya, melepaskan Daniel dengan cara apa? Mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Sehingga mereka tidak apa-apa. Daniel duduk di sebelahnya dan sebagainya, tidak apa-apa. Cepat Daniel dikeluarkan. Dan orang-orang yang jahat dimasukkan. Begitu mereka masuk, belum mereka sampai di tanah. Wah, singa-singa itu sudah bekerja anak-anak ya. Itu dalam perjanjian lama. Dan kisah ini anak-anak tulis di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-23. Daniel 6 ayat 23. Kemudian Oma akan nyampaikan juga kisah pertolongan malaikat dalam perjanjian baru. Waktu itu di kisah Rasul anak-anak ya. Murid-murid Tuhan setelah Yesus bangkit, rasul-rasul dimasukkan di penjara. Tapi malam-malam malaikat Tuhan datang melepaskan mereka. Kemudian juga di dalam kisah Rasul 12 suatu peristiwa yang luar biasa. Waktu zaman Raja Herodes itu senang. Karena orang-orang yang iri hati kepada rasul-rasul itu sangat senang kalau rasul-rasul itu ditangkap. Apalagi dibunuh. Oleh sebab itu Raja Herodes menangkap Petrus. Dimasukkan dalam penjara. Tapi apa nyatanya anak-anak? Waktu malam-malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Dan kamar itu, ruangan itu bersinar-sinar. Malaikat itu menepuk Petrus. Karena Petrus tertidur, ditepuk. Dan malaikat itu mengatakan, bangunlah segera. Pada saat malaikat mengatakan begitu, rantai yang besar-besar yang mengikat Petrus gugur. Gugur ya anak-anak ya. Lalu malaikat membawa Petrus keluar dari penjara. Begitu mereka masuk pintu gerbang besi, terbuka dengan sendirinya. Terbuka dengan sendirinya. Luar biasa. Sekarang kan juga anak-anak begitu jalan, terbuka dengan sendirinya. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Tidak ada yang sama dengan dia. Amin ya anak-anak ya. Sebab itu anak-anak tidak usah takut. Dan di dalam ayat Fatsal Mazmur, Fatsal 91 ayat 11. Anak-anak boleh baca ulang-ulang. Apa tuh isinya? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Maka anak-anak, percayalah, jangan takut. Tuhan selalu beserta melalui pertolongan malaikat dan sebagainya ya anak-anak ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita akan selesai, sebelum kita akan berdoa, juga ada kuis-kuis nanti ya. Mari anak-anak ucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Jika firman Tuhan ini sudah disampaikan, biarlah kiranya Roh Kudus menerangi anak-anak-Mu. Sehingga mereka mengerti. Mereka tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Bahwa Tuhan menyediakan banyak cara pertolongan untuk mereka. Di antaranya juga dari malaikat. Karena malaikat Tuhan selalu menyertai anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Ajar mereka senantiasa tekun berdoa. Seperti Daniel. Tuhan selalu menjaga. Berkati anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Juga orang tua mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Supaya walaupun saat ini keadaan seperti ini. Tapi mereka makin hari makin dekat dengan Engkau. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah sekarang anak-anak ada acara lain yaitu tentang pertanyaan serta kuis seputar firman Tuhan ini. Pertama-tama untuk kelas kecil, Oma tanya, siapa yang diutus Tuhan untuk menolong kita? Siapa yang diutus Tuhan untuk menolong kita? Nah sudah ya. Sekarang untuk anak kelas Matius dan Markus. Allah itu tadi kita sudah baca, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Sudah ya. Dan untuk kelas besar untuk membuat rangkuman. Terpujilah nama Tuhan. Kekal selamanya. Selamat anak-anak menikmati hari-hari ini. Dan kita berjumpa pada saat-saat yang lain. Haleluya. Amin.